tidak masuk ke kas negara kita. Karena praktek yang dijalankan menyimpang dari konstitusi pasal 33 Undang-Undang 145 dan yang mengelola hak pengelolaan itu diberikan kepada swasta. Padahal Bu Marji tahu kan, perusahaan terbatas atau korporasi swasta itu apalah mencari untung. Dan untung tidak dibagikan ke rakyat. Untung adalah bagi pemegang saham. Dan pemegang saham adalah para taipan pemegang saham terbesarnya. Pemilik perusahaan-perusahaan tambang, pemilik perusahaan-perusahaan sawit, dan pemilik perusahaan-perusahaan makanan. Dan mereka selalu masuk dalam 10 besar 10, orang terkaya 20 besar Indonesia. orang terkaya Indonesia dan dunia. Dan dunia. Jadi itu faktanya ya. Jadi kemana itu arah SDA kita? Ya ke mereka. Menurut Uda, itu semakin menjadi-jadi di era Jokowi? Semakin menjadi-jadi. Tidak hanya era Jokowi sebenarnya. Pasca reformasi. Cuman semakin besar ya. Tidak hanya tidak hanya pengelolaan SDA kita yang menjadi-jadi, tetapi pengelolaan utang pun kemudian tidak digunakan sebesar-besarnya bagi pembangunan nasional. Tidak digunakan sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak. Gitu loh. Kenapa? Karena pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan tol, pembangunan lapangan terbang, pembangunan pelabuhan, itu juga yang mengerjakan pihak korporasi swasta. Belum lagi proyek-proyek pembangunan yang selama ini dikerjakan di Kementerian PU oleh misalnya pengusaha-pengusaha menengah ke bawah, itu dikerjakan juga oleh perusahaan-perusahaan besar. Baik. Tapi kalau kita flashback ke belakang, kan Pak Jokowi punya nawacita. Itu berarti jauh dari harapan itu. Dengan praktek yang terjadi. Pada awalnya kan ada slogan kalau di kampanyenya Presiden Obama di United States of America itu kan hope ya, a hope gitu kan. Sama ini orang melihat paduan ya, Obama kan kurus ya, tinggi ya. Wah ini tampilannya juga sederhana, sama perawakannya kan. A hope juga para pendukungnya, wah ini sederhana, itu yang diusungkan. Nah nawacita dan Trisakti ini kan keren. Seperti almarhum Bung Karno menyampaikan pidato yang sangat berapi-api, Trisakti dan nawacita, kemandirian bangsa, kebudayaan, itu kan luar biasa demi kepentingan nasional. Tapi itu tampilan, citranya, casing. Faktanya ternyata tidak demikian. Ya, fakta yang tidak terbantahkan adalah pembicaraan antara Bapak Joko Widodo dengan almarhum Rizal Ramli. Berarti apa? Jadi menjadi pemimpin itu dimanapun kemudian pasca reformasi itu untuk menjadi kaya, Bu Marji. Bukan untuk kepentingan rakyat. Motifnya jelas. Apalagi sistem politik dan sistem pemilu kita membuat orang untuk berbuat semau gue dan berbuat menghalalkan segala cara. Karena biaya yang mahal, ya, ongkos political cost-nya itu tinggi. Itu sudah disampaikan oleh seluruh ahli politik di Indonesia. Tetapi tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang sistem politik kita. Nah ini problem politiknya yang kemudian merembet ke sektor ekonominya. Apalagi kemudian ditambah ya portofolio kabinet diisi oleh kepentingan pribadi. Baik, udah. Jadi di zaman Jokowi kan image yang dibangun pembangunan infrastruktur, beberapa proyek-proyek mercusuar, itu yang ditujukan ke rakyat. Tapi ternyata di bawah ini udah habis sumber daya alam.